Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan panduan audit intern. Dan saya akan dibantu oleh teman saya yang merupakan anggota kelompok 1 juga. Yang pertama yaitu ada Dea Sania, yang kedua ada Andriati Kusumaningrum, yang ketiga ada Tirta Nugraha. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenai panduan audit intern. Yang pertama, penyusunan panduan audit intern hendaknya mencakup segala petunjuk atau pedoman mulai dari audit polisi, pembuatan rencana audit, penyusunan tim, pelaksanaan audit di lapangan, teknis audit, menguji dan mengemas temuan, menyusun laporan dan sebagainya. Penting juga panduan pemberkasan dokumen audit, serta pencatatan tindak lanjut laporan audit. Penyusunan rencana audit dilakukan oleh satuan kerja dalam SKAI yang ditugaskan untuk itu. Rencana disusun dengan berpedoman kepada audit polisi yang ditetapkan oleh SKAI. Kebijakan audit atau audit polisi. Audit polisi ini dapat dibuat tahunan dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Audit polisi antara lain berisi kebijaksanaan kepada SKAI dalam pelaksanaan audit menghadapi situasi bank pada tahun audit yang bersangkutan, antara lain dengan mempertimbangkan jumlah unit kerja yang perlu diaudit. Audit polisi disusun berdasarkan data dan informasi dari bagian Litbang dan Sisdur apabila ada, atau dapat diserahkan kepada departemen head, satuan kerja di bawah grup head masing-masing. Audit polisi diberlakukan setelah mendapat persetujuan direktur utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dalam keadaan tertentu, apabila dipandang saat urgent, audit polisi dapat direvisi dalam tahun berjalan dengan menjelaskan alasan dan urgensinya perubahan tersebut dan dapat diberlakukan setelah memperoleh persetujuan direktur utama dan dewan komisaris. Disiapkan sebelum akhir tahun untuk kegiatan audit tahun berikutnya. Ada perencanaan audit secara umum. Rencana audit disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan audit. Rencana audit diberitahukan kepada auditor yang akan bertugas sekurang-kurangnya 2 minggu sebelumnya. Untuk keperluan persiapan bagi tim audit yang bersangkutan, rencana audit harus mempertimbangkan rencana cuti dan rencana pendidikan bagi auditor. Waktu lamanya pelaksanaan audit pada setiap satuan kerja harus memperhitungkan waktu audit pada satuan kerja yang sama pada audit yang lalu. Audit khusus atau special investigation umumnya tidak masuk ke dalam perencanaan audit karena sifatnya adalah pemeriksaan mendalam terhadap kasus yang terjadi. Audit yang dilakukan oleh auditor sendirian dapat menggoyahkan independensi atau dapat terkontaminasi apabila auditor yang bersangkutan belum terlalu menghayati. Yaitu ada data atau informasi untuk perencanaan audit berbasis resiko. Rencana audit harus disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut yaitu yang pertama, kegiatan audit yang disetujui Dekom dan Komisi Audit atau apabila ada, serta Direktur Utama Bank. Yang kedua, ada kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Yang ketiga, ada jumlah tenaga auditor yang tersedia. Yang keempat, ada jumlah satuan kerja atau cabang dan kantor pusat yang diperhitungkan untuk diaudit berisikan profil resiko satuan kerja cabang dan profil resiko satuan kerja fungsional di kantor pusat. Yang kelima, ada data audit tahun sebelumnya. Yang keenam, ada data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. Yang ketujuh, jumlah hari kerja selama setahun perhitungan. Yang kedelapan, ada audit rating cabang-cabang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dea Sania. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membentuk tim audit dan pelaksanaan audit. Langkah berikutnya adalah membentuk tim untuk masing-masing cabang dan menetapkan tanggal pemeriksaan dengan memperhatikan jadwal cuti auditor, waktu pendidikan bagi auditor. Untuk melaksanakan tugas audit, setiap tim audit harus mempersiapkan atas pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut, yaitu membuat perencanaan audit yang sesuai untuk satuan kerja yang akan diaudit, meliputi menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan, membekali tim audit, komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit, mempersiapkan audit program, menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan dibahas dan disampaikan. Standar pekerjaan audit. Ikatan
Akuntansi Indonesia menetapkan 10 standar dalam pekerjaan audit yang disebut sebagai SAIA atau Standar Akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar ini merupakan framework sebagai landasan interpretasi dalam penetapan PSA atau pernyataan standar auditing yang lebih spesifik. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Sebagaimana sudah umum dan diketahui bahwa fungsi manajemen mulai dengan perencanaan atau planning dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian controlling. Di antara keduanya terjadinya pelaksanaan atau actuating, dan fungsi ini dapat pula dipecah oleh organizing, staffing, dan directing. Pemahaman yang diperoleh tentang struktur pengendalian intern menentukan langkah audit selanjutnya. Apabila struktur pengendalian intern cukup memadai dan auditor meyakini pelaksanaan dilakukan secara konsisten dan konsekuen, secara umum subelemen pengendalian intern berasal dari elemen aktivitas pengendalian. Berasal dari elemen aktivitas pengendalian. Berikut ini selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan atau bank, yaitu pemisahan tugas yang cukup, otoritas yang pantas, dan transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi. Pengujian terhadap transaksi dimulai dengan penilaian intern terhadap prosedur transaksi tersebut. Kemudian berdasarkan itu ditetapkan sampling yang akan diambil untuk pengujian transaksi, yaitu metode pemilihan sampel non-statistik dan metode pemilihan sampel statistik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Andriati. Terima kasih. Selanjutnya, saya Andriati akan menjelaskan tentang pengujian terhadap saldo. Sama halnya dengan pengujian terhadap transaksi, pengujian terhadap saldo juga harus dilakukan terlebih dahulu dengan menilai struktur pengendalian intern terhadap sistem yang menghasilkan saldo setiap rekening yang muncul dalam laporan keuangan. Untuk pengujian terinci dari saldo yang lazim digunakan, dapat menggunakan beberapa sampling. Yang pertama yaitu sampling probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Sampling ini lebih populer dengan nama sampling unit mata uang. Di sini, pertimbangan yang menentukan dalam pemilihan sampel adalah besarnya saldo, yaitu atas dasar mata uang. Yang kedua, yaitu sampling terstratifikasi, yaitu metode yang digunakan dengan penekanan dari auditor terhadap saldo-saldo yang lebih besar tanpa mengabaikan sama sekali saldo yang berukuran kecil. Mereka dapat melakukan teknik pengujian dengan yang pertama pengujian, inspeksi, memeriksa bukti transaksi, menelusuri, bertanya, menganalisis, membandingkan, melakukan rekonsiliasi, melakukan konfirmasi, kalkulasi atau menghitung, mengecek penjumlahan atau pengurangan ke bawah dan ke samping, melakukan verifikasi dan melakukan perhitungan. Selanjutnya yaitu tick mark sebagai simbol pelaksanaan teknik audit. Teknik audit yang dilakukan dilambangkan dengan simbol tertentu. Teknik audit yang perlu dibuat simbolnya menyangkut pekerjaan yang dibuat dengan suatu daftar atau tabel yang disiapkan auditor, seperti daftar atau tabel yang berisi saldo, daftar transaksi, daftar jaminan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai working paper atau kertas kerja bagi auditor. Administrasi serta dokumentasi temuan audit, working paper serta bukti audit. Produk yang didokumentasikan dan diadministrasikan adalah semua berkas kertas kerja atau working paper yang selanjutnya disingkat dengan WP, termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Temuan audit yang berisikan aspek bertambahnya resiko bank, kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan, serta pemborosan atau inefisiensi dalam pelaksanaan, sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi, yang kedua yaitu keadaan yang seharusnya terjadi, yang ketiga penyebab terjadinya penyimpangan, yang keempat dampak dari terjadinya penyimpangan, yang kelima yaitu langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan audit,
serta yang keenam, rekomendasi dari audit internal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Nugraha Ramadana dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Itu ada Working Papers WP atau kertas kerja audit. Untuk fungsi WP adalah pendukung laporan audit, juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Berdasarkan WP dapat diperoleh gambaran apakah tujuan audit tercapai sesuai dengan yang direncanakan, membantu pihak lain yang berkepentingan dalam memeriksa hasil audit, dan menilai kemampuan dan kualitas SKI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Untuk penyusunan dan dokumentasi WP, yang pertama harus rapi, sistematis, dan yang terakhir penyimpanan WP. Berikut ini hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penyimpanan arsip WP. Yang pertama ada izin penggunaan WP, pengawasan, dan penyimpanan WP. Untuk penyusunan laporan audit, kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan harus dituangkan ke dalam laporan audit. Laporan audit harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Standar pelaporan dalam standar pelaksanaan fungsi audit Interbank, Bank Indonesia menetapkan standar mengenai pelaporan yang termuat dalam bab 6 khususnya butir 5 SPFAIB. Untuk sifat laporan, yang pertama laporan harus tertulis, yang kedua diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, yang ketiga laporan harus objektif, 4 laporan harus konstruktif, kelima laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu, dan yang keenam laporan harus dituangkan secara sistematif. Cakupan materi laporan, yang pertama adalah laporan harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua, laporan harus mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, laporan harus memberikan kesimpulan, dan yang terakhir ada laporan membuat rekomendasi auditor. Penyusunan laporan audit, tanggung jawab laporan audit. Yang pertama, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau kepala SKAI. Yang kedua, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Yang ketiga, diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tanggapan. Untuk proses penyusunan laporan, yang pertama, temuan audit yang dilaporkan harus dikompilasikan dan dianalisis. Yang kedua, temuan audit harus dikonfirmasikan kepada audit. Yang ketiga, temuan audit didiskusikan dengan kepala SKI atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat, temuan audit didiskusikan dengan audit. Yang kelima, laporan harus direview oleh kepala SKI atau pejabat yang ditunjuk. Penyampaian laporan. Yang pertama, laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang kedua, laporan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, informasi khusus. Tindak lanjut hasil audit. Yang pertama ada pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada audit dalam hal audit belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. Yang kedua, analisis atas kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan oleh audit. Selanjutnya, pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh audit, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.